mengakibatkan ada gangguan listrik, maka diperbolehkan ada genset kalau keadaan darurat. Itu yang ada. Maka izin penggunaan genset itu ada nih sama kita. Coba Pak Simon izin penggunaan gensetnya. Kalau Tiga bawang dulu ya. Ada. jadi dari Golden Leap kita sebagai tim lawyer dengan Pak Firman Panjaitan kita sudah hadirkan saksi dari kita, saksi fakta sekitar 5 orang sudah diperiksa majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan untuk sidang minggu depan berikutnya dari saksi ahli perdata tentunya ya. Itu pada hari ini saksi fakta yang kita hadirkan itu Pak Pendeta Daniel, karena kebetulan juga beliau memang ada di gedung dan memiliki salah satu unit di atas Golden Leap, dan kebetulan pada saat kejadian terjadinya intimidasi, terjadinya penggembokan, terjadinya pengrusakan dan hal-hal lain yang mereka lakukan oleh oknum-oknum yang sekarang ternyata mereka dari penggugat itu, dari timnya pengelola itu, saksi itu mendengar dan melihat itu tadi hari ini dijelaskan di persidangan. Dan ternyata bukan hanya Golden Leap yang merasakan ketidaknyamanan dan kesulitan-kesulitan yang dilakukan oleh pengelola, tapi juga saksi tadi, karena saksi tadi kebetulan beliau pakai kursi roda, jadi kesulitan katanya untuk menggunakan lift, eskalator sudah nggak ada gitu ya, sering mati tidak jalan. Nah, termasuklah itu untuk dalam hal penerangan, kebersihan dan kenyamanan, terutama di dalam segi pelayanan yang stabilitas itu nggak ada. Itu tadi yang diutarakan di depan persidangan. Nah, kami dari pihak tergugat ya tetap mengajukan rekompensi dalam arti gugat balik ya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya kita buktikan, siapa yang mendalilkan wajib membuktikan, kan begitu. Ya, kita sudah buktikan dengan beberapa bukti surat dan bukti-bukti lain dari keterangan saksi-saksi. Berikut beberapa bulan lalu kita hadirkan juga kesediaan majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat, dan melihat pada saat itu majelis hakim ya menyaksikan sendiri apa yang kita dalilkan itu seperti yang tadi ada korelasinya dengan keterangan saksi itu, bahwa betul memang fasilitas umum yang ada di gedung itu memang sudah tidak ada gitu. Ada yang hilang lah gitu kan. Adapun tersisa ya tadi sudah disaksikan oleh beliau sebagai saksi di persidangan, memang sudah tidak layak dan sering tidak berfungsi. Itu kira-kira. Kapan? Oh iya. Itu gimana nih Bang? Oh iya, ceritanya begini, tadi malam itu ada kejadian terkait dengan bahan bakar solar. Sehubungan karena udah beberapa lama ini diputus listrik ke Golden Leap, sehingga Golden Leap harus mempertahankan hidup, karena hidupnya karyawan ratusan orang di sini dan keluarganya juga, mereka juga harus makan. Ya usaha ini tidak boleh tutup. Nah, jadi dengan diputusnya listrik negara oleh mereka, ya listrik negara ya, tapi bukan oleh negara yang memutus. Ini ketiga kali saya katakan, ini bukan negara yang memutus.
PLN mengalirkan listrik ke gedung ini, tapi ke ruangan ini diputus oleh mereka. Oleh karena itu, Golden Leaf menggunakan genset. Genset tentunya menggunakan bahan bakar solar. Tadi malam solar itu dihalang-halangi. Nah, terjadilah keributan di tengah malam hari. Ternyata setelah kita tanya siapa yang menghalangi ini, dia mengaku-ngaku dari pengelola. Sementara wajah-wajah pengelola itu kan kita udah tahu siapa-siapa. Karena ini asing bagi kita, ya kita desak. Nah, terus salah satu rekan saya, Pak Panjaitan, ya yang berpengalaman juga di bidang di lapangan itu, ya ditanya, tolong deh surat perintah kamu kalau dari pengelola siapa, ya kan? Nah, ternyata dia tidak bisa membuktikan. Oh, berarti kamu oknum polisi ya, gitu. Ya, tolong kalau kamu polisi, mana surat perintahnya, mana KTA-nya, gitu loh. Sehingga menimbulkan kegaduhan. Ya otomatis saya daripada terjadi keributan yang berlanjut karena banyak tamu-tamu yang ikut nimbrung dan memperhatikan dan melihat, dan tamu-tamu di bawah juga ikut nimbrung di situ. Nah, ini terjadi keramaian. Akhirnya saya telepon ke Polres, minta bantuan. Ya beberapa anggota dihadirkan. Ya rupanya sesama anggota itu udah saling bertemu dan mengetahui bahwa yang ternyata yang tadi dilarang, yang melarang solar itu ternyata oknum polisi, mengaku-ngaku pengelola. Nah, Pak Firman Panjaitan mendesak, mana surat tugasnya, saudara? Kok polisi berpihak? Kalau polisi ya perkenalkan diri lah, tunjukkan surat tugas lah, kan begitu, itu aturan hukumnya kan. Nah itu ternyata dia polisi, anggota polisi. Tadi malam oknum polisi itu yang melarang pengiriman solar, tidak boleh ngisi solar katanya di situ. Padahal solar kita kan kita beli dari Pertamina, gitu. Justru hal ini kami konfirmasi ke Polres bahwa kami beli bahan bakar solar dari Pertamina, cuman mobil angkutnya dari Pertamina ke dalam, ke sini, ke gedung ini tidak bisa masuk, maka harus disambung dengan mobil kecil atau drum, ya kan? Terima kasih. Sebelumnya memang kami tidak ada untuk kesana, kita juga tidak menjadikan ini supaya jadi viral gitu ya. Nah, tapi kalau masyarakat sekarang udah persepsinya kalau tidak viral no case, tidak viral tidak ada kasus gitu kan. Nah, ya itu mungkin perasaan dan yang dirasakan oleh masyarakat ya. Nah, karena klien saya juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mungkin merasakan seperti itu. Kami juga sebagai kuasa hukumnya ya berupaya untuk bagaimana supaya ada perhatian dari instansi yang tadi yang berwenang supaya ini mendapat perlindungan hukum kepada yang berhak. Nah itu. Jadi kalau secara sengaja kita belum. Namun rekan-rekan wartawan kemarin itu terutama pada kehadirannya sidang di tempat majelis hakim, ya mereka datang liputan kasus ya silakan. Gitu. Peristiwa tadi malam itu adalah betul peristiwa yang baru terjadi tadi malam. Tapi itulah akibat hukum yang timbul oleh karenanya. Di dalam hukum itu kan ada itu yang timbul oleh karenanya. Karena apa? Timbul oleh karena mereka memotong arus listrik usaha ini. Nah, itulah akibatnya. Akibatnya apa? Kita memesan solar, mengoperasionalkan genset. Nah, terus akibat apa lagi? Ya mereka merasa merupakan itu kesempatan untuk melakukan intimidasi. Kalau dilarang solar kan intimidasi dong ke kita. Terkecuali kalau itu memang solar curian ya. Ya kita juga tidak mau menggunakan barang yang seperti itu. Inilah aku sampaikan tadi dengan Pak Firman di pengadilan, tolong majelis hakim, ada kejadian tadi malam seperti itu. Nah, bahwa menurut kami, karena kami ini ada orang yang taat hukum, yang menghargai proses hukum,
terkait dengan proses hukum sedang berjalan di persidangan di Jakarta Utara, dan di TKP-nya ini, di lokasi ini ada peristiwa tadi malam, kami laporkan di sidang. Maksud supaya majelis hakim juga bisa mengambil tindakan, apakah mereka bisa tegur, tolong deh para pihak menahan diri selama proses perkara ini berjalan, jangan melakukan tindakan hal-hal lagi yang saling merugikan, kan bisa seperti itu. Nah, itulah yang kami minta. Nah, ternyata majelis hakim, oh ini kan peristiwa baru, tidak masuk di dalam gugatan yang kami periksa, kan gitu. Nah, jadi salah penafsiran aja menurut saya. Tapi nggak apa-apa, itu haknya kita untuk memohon, dan haknya majelis juga untuk mempertimbangkan atau tidak mengabulkan itu. Itu gimana nih Bang? itulah makanya saya bilang, justru di situlah tidak ada titik temunya. Mereka menggunakan pasal yang tidak pernah diperjanjikan dengan kita. Karena itu yang dibacakan sama itu adalah di luar daripada konteks data kita yang ada. Kalau yang ada di kita kan sesuai dengan akte otentik yang dibuat oleh notaris. Sementara yang tadi yang dipakai dasarnya itu adalah di bawah tangan. Sementara di bawah tangan itu adalah suatu draft yang dahulu kala tahun 2015 atau 2016 itu. Itu hari itu pun itu diganti. Kenapa diganti? Kenapa tidak mau itu dipakai oleh Pak Simon? Karena yang pertama, jumlah uang yang dipergunakan untuk pembayaran gedung ini 5 miliar lebih, ya kan? Nah, terus jangka waktu untuk menggunakan gedung ini juga kan berpuluh tahun, makanya dibuatlah akte otentik di notaris. Itu di akte otentik notaris itu tidak ada itu, tidak seperti itu. Nah, malah yang ada sebaliknya, bahwa apabila di kemudian hari terjadi sesuatu, ya kan, akibatkan ada gangguan listrik, maka diperbolehkan ada genset kalau keadaan darurat. Itu yang ada. Maka izin penggunaan genset itu ada nih sama kita. Coba Pak Simon, izin penggunaan gensetnya kalau diambil, kamu prediksi dulu. Menurut kami yang masih sedang mengupayakan saksi ahli untuk dihadirkan pada tanggal 7 Maret. Harapan kami saksi ahli ini bisa memberikan pendapat beliau untuk melihat duduk perkara ini bisa dengan jelas dan terang, sehingga membantu majelis hakim untuk memutus sesuai memiliki landasan hukum yang tepat. Gitu. Jadi prediksinya sebentar lagi lah ya Bang ya, sampai hasil putusan. Atau ada lagi nanti? Kalau normalnya sih sekitar 2-3 kali sidang lagi nih, Ya. kalau tidak ada pengunduran ya. Saksi ahli lalu kesimpulan. Putusan. Oh iya betul. Jadi begini, itu betul itu. Jadi dengan adanya pemberitaan dari berbagai media dan medsos dan podcast itu, mereka katanya merasa ada difitnah. Nah, dan mereka menuduh yang menfitnah itu adalah saya selaku kuasa hukum daripada Bendelip. Nah, saya bilang ya bahwa saya siap untuk melakukan klarifikasi, gitu loh, untuk itu. Dan yang mereka tuduhkan itu sebagai fitnah, ya saya kurang tahu jelas apa, karena kemarin juga penyidiknya juga saya udah bicara, silakan kalau mau diklarifikasi atau diminta keterangan tentang itu, saya akan jelaskan. Namun saya prediksikan bahwa membuat mereka seperti itu adalah sasaran antara sebenarnya. Karena di media massa maupun yang hari ini semua adalah sampai hari ini adalah semua fakta yang aktual ini semua. Tidak ada yang kita karang-karang, tidak ada yang kita mengada-ngada. Nah, kita bilang ada barang hilang, betul, ada hilang, ya kan? Nah,
proses hukum perdata ini juga kan sudah di Ya, kita bilang bahwa lampu dimatikan, betul, saksikan semua. Kita menggunakan genset. Nah, bahwa ada eskalator, lift barang tidak ada, boleh disaksikan, hakim pun sudah lihat. Iya. Nah, terus barang-barang lain yang dicuri, karena ada bekas-bekasnya, jejaknya itu ada. Jadi kalau mereka merasa keberatan, barang yang mana yang hilang, nah silahkan. Kalau merupakan jadi fitnah ya mereka melaporkan. Tinggal nanti prosesnya ya kita tunggu. Kita tidak akan bisa mangkir dari hal itu. Jadi segala sesuatu kita pertanggungjawabkan. Pihak pengelola bermain dengan oknum-oknum belakang. Yang- Oh ya, kalau oknum-oknum tersebut memang pernah udah kita konfirmasi, bahkan oknum-oknum itu ya sampai sekarang itu sudah pada pindah. Yang kita tahu karena kita tegur, ya kan? Kita tegur, ada yang pindah. Jadi pimpinannya barangkali dari kesatuannya sudah mengambil tindakan. Satu, yang kedua, ada oknum yang lain yang memang tertangkap tangan oleh kita. Kita sudah laporkan ke kesatuannya melalui polisi militer. Sudah diproses. Akan tetapi prosesnya ini sampai sekarang belum kita ketahui kemana arahnya. Sudah bertahun-tahun, bahkan pimpinannya pun sudah berganti, belum dilimpahkan kepada auditor militer. Nah ini mohon koreksi juga dari rekan-rekan, ya, sebagai social control gitu. Apakah memang seperti itu diperbolehkan enggak di negara hukum kita ini? Ya jujur aja, kita punya keterbatasan ya dan kemampuan sendiri untuk mengikuti proses hukum ya. Kalau terlalu panjang juga kan kita juga jadi enek gitu. Nah kemudian proses itu terlalu panjang juga kan membuat kesan juga di masyarakat, wah ini nanti hilang kelinci habis sapi. Nah yang gitu-gitu tuh kita harus hindari. Maka kita bersama-sama deh untuk melakukan koreksi kalau kita masih menghargai penegakan hukum di negara kita ini. Itu yang semampu kami sementara. Untuk lantai yang ini yang sekarang kita ada di sini sampai 2025. Wah, masih lama. Kalau untuk di lantai 3 itu yang disebut dengan namanya Ballroom Golden Lift sampai 2031. Tapi alangkah baiknya juga rekan-rekan pers juga coba nanti konfirmasi dulu lah kepada pengawas bangunan atau pengawas mall, kelayakan mall di provinsi DKI Jakarta, ya kan? Nah ini lebih akurat. Harusnya. Ya kan, supaya secara kedinasan, secara ilmiah, ya kan, secara keilmuan mengecek apakah yang ada kelengkapan itu di sini masih ada apa tidak, yang tersisa ini masih layak apa tidak, gitu. Karena tempo hari juga dari anggotanya yang saksi hari ini mengalami kecelakaan juga, luka-luka, gitu. Sampai luka, karena jatuh. Jadi langkah selanjutnya yang akan dilakukan nanti apa, Bang? Harapannya Kenapa? Langkah selanjutnya yang nanti akan dilakukan. persiapannya untuk Kalau langkah berikutnya. selanjutnya yang kami lakukan, kami tetap mengikuti proses yang ada. Proses hukum yang ada tetap kita ikuti. Nah, bila mana proses hukumnya masih seperti ini, ya itulah yang tadi, ya kan? Iya. Dengan sendirinya apakah ini jadi viral? Ya kan? Itu pertanyaan Mbak ini tadi kan. Mau diviralkan untuk bagaimana? Secara sengaja kita tidak viralkan. Tapi kan rekan-rekan yang penasaran datang menanya sumbernya. Ada apa sih? Kan gitu. Ya kemungkinan itu mungkin. Jadi harus viral dulu barangkali ya. Gitu. Siap. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih ya.